bersama channel Wirausaha Mandiri di siang hari bolong ketemu sosok kaos biru di sebelah ini nih. Nah, beliau usaha bengkel. Nah, bengkel kayak apa? Kita coba kenalan langsung. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Nah, kenalin dong bro, namanya bro. Perkenalannya dari mana dulu nih? Ya, terserah. Oke, perkenalan dulu. Nama saya Sofyan. Biasa dipanggilnya bisa Sofyan, bisa Fian. Iya. Iya. Vivi Iya. bisa. Ada yang pernah manggil saya Sofi malah. Sofi, kebanyakan. kalau malam kali Sofi. Sofi kalau malam di atas jam 6. Di atas jam. Nah, ini bengkel enak banget asli. Gua nggak nyangka tadi masuk dari luar ya. Iya. Tahunya mesin-mesin aja, ternyata pas dibawa ke ruang eksekutif Kantor, ya. ini kantor nyaman bro, asli buat nongkrong, buat merenung, buat macem-macem sih. Iya. Buat nggak pulang, ya kesini dulu boleh juga. Aduh, asik nih. Desainnya awalnya dari mana sih ini? Asli keren. Ini Idenya ini. karena sifatnya memang lebih ke workshop ya, bengkel Workshop ya. ya. Bengkel. Bengkelnya di sini tuh workshopnya nggak hanya cuma di mesin-mesin sih. Kita ada beberapa install di luar juga di project. Nah, ini kebetulan kalau bicara dari interior nih kan, Ya, ya. kita ini manfaatin dari barang-barangnya sisa-sisaan proyek. Jadi Barang benar-benar sisa. sisaan proyek yang kita lakukan gitu. Oh. Ini aslinya ini sebetulnya lebih ke limbah ya. Limbah Harusnya ya. dibuang. Jadi tembok begini Iya, ya, lo harusnya desain. dibuang. Idenya dari mana tuh munculnya? Dari Google ya, atau apa? Kebetulan kita juga ngejalanin di bidang desain interior, tapi lebih ke apa? Lebih ke desainnya apa namanya? Apa? Industrial. Industrial ya. Mhm. Iya, menarik sih. Mhm. Jadi kalau dibanding hanya lepongan tembok aja ya biasa lah gitu lah. Iya. Ada keunikan sendiri kayak gitu. Kolaborasinya sama ini sih besi-besi ya. Dan kalau low cost ya mungkin lebih low cost ya dibanding nembok gitu. Kalau aslinya benar-benar pakai yang bahan baru ya, ini pasti lebih mahal. Oh, yang baru karena di recycle Ini karena ya, pemanfaatan recycle, ya. pemanfaatan barang-barang. Iya, keren sih idenya dan Ya, unik-unik lah. Memang acuannya karena ada beberapa produk yang kita buat mesin di workshop itu, salah satunya mesin limbah ya. Ya jadi Iya, timbul iya. ide ini gitu. Ya bikin kayak mini studio bisa juga sih. Bisa, kayak gitu. iya. Nah, kembali lagi tadi terkait dengan bengkel. Sebenarnya apa sih yang lo kerjain bro, bengkelnya? Awalnya sih produksi mesin ya, lebih ke mesin ya. Terus kita jadi vendor di beberapa pabrik sih. Pabrik. Iya, lebih ke maintenance Mesin pabrik gitu? Mesin pabrik. Salah satunya rata-rata sih perusahaan Jepang. Jepang ya? Iya. Kenapa nggak milih Jepang atau memang Karena dapat rezekinya dari siapa? dari awalnya memang Maintain pabrik Jepang. Jepang, iya. Cikarang namanya tuh. Bekasi awalnya. Oh, Bekasi. Sampai sekarang. Sekarang masih. Di sana ada tim di sana. Iya. Wih, mantap. Jadi beberapa Perusahaan Arab Saudi nggak ada bro ya? Tuh. Ahlan masak ya. Salah. Cina kalau Cina. Cina kalau ya. Kan banyak perusahaan Cina masuk nih. Iya, kalau Cina Belum ya? Cina sih enggak, jarang. Korea malah. Oh, Korea ya? Iya, Korea banyak banget tuh. Korea. Sampai banyak. Kalau Korea jamu tuh biasanya warung Korea. lebih ke ya alat-alat pendukungnya sih biasanya. Kalau di pabrik utility, lebih ke utility. Yang kau kerjain ini hanya deliver resource saja atau maintenance alat itu rusak lo bikin spare partnya juga atau gimana tuh? Ada yang benar-benar desain baru, Ya. ada yang benar-benar Ya. perbaikan. Iya. Oke, menarik juga ya. Oh, totalnya berapa perusahaan lo maintain? Ada lebih dari 10 ya. Wih, sampai sekarang nih. Karena lagi masa pandemi ini 2 tahun ini agak lumayan agak drop slow, ya. slow. Paling cuma hanya 2-3 2-3 ya. Terus resource-nya lo apain tuh bro?
Kan kebanyakan yang kalau yang kerja di lapangan kan lepas ya. Kontrak kan, karena kontrak. Jadi ya nggak On project. on project ya. Jadi kalau nggak ada project ya udah terserah mereka mau kemana lah ya. Iya. Nanti kalau ada project panggil lagi. Panggil lagi. Oh, oke. Itu udah biasa seperti Tapi mereka lebih loyal ke kita sih. lebih loyal ya. Kok bisa? Ya ikut kita udah bertahun-tahun ya. Tahun-tahun. Iya. Even mereka oke sementara nggak ada project udah Ya, boleh. mau biar kemana lagi Iya. nanti balik lagi gitu loh ya. Menarik juga sih sih. Tapi banyak kan cowok ya? Cowok. Cewek nggak ada ya? Cewek ada beberapa, Wih. tapi sifatnya paling cuma hanya biasanya orang gudang Oh, buat jaga stok. stok aja ya. Kalau untuk Admin permesinan stok enggak lah ya. juga. Nah, terkait di saat kondisi pandemi ini, nah kan project nggak sebanyak sebelum pandemi. Nah dari sisi manajemen, kok berpikir ada nggak sih ide beralih pikiran gitu loh? Iya. Aku pindah haluan deh, kerjanya apa gitu, projectnya. Sempat. Terus kok bikin apa? Malah lebih ke apa ya, sekarang itu lebih ke sistem Software? bukan software, Oh, jadi bukan ya? sistem di perusahaan, ngerubah sistem di perusahaan itu. Tapi kaitannya tetap mechanical. Mekanikal. Oke, siap-siap. Yang pernah kemarin lo cerita ada customer lo bro bikin sesuatu yang apa mesin mixer gitu lah ya. Mm-mm. Nah itu ide kan dari dirimu tuh bro. Produk apa yang kemarin lo bilang tuh? Oh, Nggak usah sebut sih nggak apa-apa sih. Itu Tapi sebuah proses yang menarik gitu loh. lebih ke mixer ya, buat salah satu campuran kopi ya. Campuran kopi ya, creamer lah ya, creamer ya. Iya. Kan nggak ada brand itu. Nggak usah brand. Nah, kau menciptakan mesinnya itu ya? Iya. Bisa ya? Awalnya dikasih referensi ada bentuknya mesinnya seperti ini gitu kan. Dia minta kita untuk diperbarui sama disempurnakan. Dari mulai prosesnya sampai finishingnya itu dia awalnya dia merasakan oh sistemnya mesin yang lama ini kok cara kerjanya agak sulit, nggak simpel gitu kan. Dan dia minta juga kapasitasnya dinaikin. Ya udah dari mulai dimensi, dari mulai desain semua dirubah. Benar-benar dirubah. Sampai lo bentuk sebuah produk ya udah dilipat ke situ. Iya. Dan lumayan ya produksinya berapa kali lipat dari mesin sebelumnya? Iya, bisa 3 kali. 3 kali lipat ya. 3 kali. Luar biasa. Awalnya itu kalau nggak salah cuma 60 kilo. Jadi bisa creamer jadi melahirkan 200-an kilo. Untung ya bro ya. Iya, Mahal relatif sih. relatif ya, Nah, tapi dengan hasil 3 kali lipat harusnya ya masih masih make bisa sense. lah nutup ya. Nah, tercetus terkait dengan dunia perbengkelan ya bro ya. Kok ada apa ya? Cita-cita kedepannya pengen bikin apa sih? Yang belum kesampaian gitu. Yang belum kesampaian. Kok punya mimpi apa gitu, mau bikin apa gitu. Impiannya tuh pengen bikin tempat ini jadi jauh lebih baik sih sebenarnya. Jauh lebih rame. Iya. PO-nya gitu. PO-nya, orang-orangnya. Kalau PO sih udah pasti emang. Hari ini rame tuh ada bos baru tuh duduk. Nongkrongan gitu. Oh bisa banget. Ah, Ini kenapa tadi bilangnya tempat ini mau dibikin jadi jauh lebih baik? Memang udah ada pilot projectnya nih. Kebetulan di depan workshop ini Oh ada iya. tempat mesin sampah ya tadi ya. Arahnya. Yang kuning itu kan lo buat tuh ya, mesin Iya. yang bawah ya. Nah, Oke. Nah, ada pelatihannya nggak di sini? Gue tanya. harusnya sih ada. Ada plan Biasanya bikin? sebelum pengoperasian kita kalau misalnya ke customer nih, ke owner, dia itu kirim satu orang atau berapa orang. Oke, langsung Nanti praktek di kita sini langsung ya. praktek di lapangan. Ini sih simpel sih mesinnya, nggak terlalu rumit lah buat pengoperasiannya. Cuma kita lebih ke secure ke ininya aja sih, ke safety-nya. Kita ngasih arahannya ke safety-nya. Oke, oke. Nah, terkait dengan dunia perbengkelan, kau ada nggak sih rencana buka pelatihan untuk umum gitu, ya, orang yang pingin bikin ya basic terkait dengan mesin gitu. Sudah pernah Jalan. Ada beberapa yang minta datang ke kita, dia karena baru buka nih ya, bisnisnya baru buka yang di bidang limbah nih. Oh, bikin limbah. Tapi dia nggak punya orang Oke. buat operatornya nih. Oke.
Dia minta untuk kita buat training berapa bulan ke depan supaya sebelum dia terjun ke lapangan itu sudah bisa gitu. Kasih pengarahannya seperti apa dari mulai settingnya, cara pengoperasiannya. Itu sempat ada. Pernah kita jalanin sekali. Iya. Nah, tapi sekarang lebih banyak orang-orang yang operator itu sudah banyak sih di luaran yang Udah bisa. banyak ya, bisa ya. Sudah banyak. Nah, terkait dengan teknologi ke depan, ini kan ada mesin to mesin, IoT. Nah, bagaimana sih mengikuti perkembangan itu, bro, dari produk yang kau hasilkan gitu? Kayak di depan tuh ada produk sampah ya, pengolahan, nanti kita lihat juga. Itu keren temuannya. Nah, itu gimana tuh, bro? Misalnya temu dari jauh, mesin tuh gerak sendiri. Kalau inovasinya sih, kalau mesin ini sebetulnya sudah ada. Oh, udah mesinnya ada. masih dari impor dari luar. Masih luar ya, Dari bukan luar. produk lokal ya. Iya. Dia itu lebih ke pengoperasiannya aja, lebih otomatis. Okay. Yang tadinya mesin ini dia operatornya harus ada 2, tapi kalau mesin itu cuma cukup 1 orang yang ngoperate. Tapi mesin yang dari impor itu kan dia ngoperate 1 orang, tapi produksi lebih besar. Kalau yang ini kan produksinya kecil tapi butuh 2 orang. Ini 2 orang nih ya? 2 orang. Harus 2 orang 2 memang? orang. Karena buat ngeluarin barangnya, buat sama nutup, buat gitu. nyiapin barangnya sebelum dipres, sampahnya lah ya. Jadi ini buat teman-teman guys, Bang Sofyan ini nyiptain alat untuk pengolahan sampah lah ya, dari plastik, sampah dari mana aja diolah, dipres gitu ya intinya ya. Betul. Dan dikemas lebih simple, lebih kecil. Nah, idenya dari mana sih? Nanti kita lihat ya mesinnya kayak apa. Idenya dari mana? Kalau dibilang dari ide, ini sih dari permintaan. Nerusin usaha dari zaman orang tua ya. Oke, kalau bokap ya. Realnya ya. Dulu waktu zaman orang tua nyiptain ini memang ini itu referensi dari mesin Hong Kong. Dari Hong Kong. Bukan dari Google lihat enggak ya? Enggak. Bener-bener bokap dulu belum lihat ada. ya? Dulu belum ada YouTube, belum ada Google. Mau cari referensi di mana belum ada. Dulu hanya cuma brosur tok, lihat pameran, ada mesin ini. Nah, ini nyiptain dah. Ternyata harus disederhanakan, disimpelin lagi spare partnya gitu. Bagus. Memang sih alat ini nggak plek-plek bener-bener mirip Hong Kong, nggak. Ada beberapa part yang diganti. Iya. Yang dipakai di Hong Kong nggak dipakai di sini. Berarti dari melihat aja itu beliau bisa menciptakan ini ya. Iya. Luar biasa. Dari mulai dimensi dia dari brosur lah. Tapi nggak semata-mata langsung jadi seperti itu ya? Enggak. Oke. Ada penyempurnaan. Iya. Ya kurang lebih waktu itu berjalan sekitar 1 tahun 2 tahunan. Sampai menjadi seperti itu. Jadi. Oke, nanti kita lihat nih mesinnya keren banget. Nah, sebelum kita lihat video the real product yang diciptakan oleh Bang Sofyan dan tim, aku mau nanya, itu relatif costnya mahal nggak sih? Kalau ada orang pingin beli gitu loh. Kalau costnya dibilang mahal sih harusnya enggak ya. Kalau udah sifatnya mau berbisnis ya berbanding benar-benar harus ini ya, kita mau maju berarti cost kita harus sesuai nih, sebanding costnya. Kalau dia mau lebih maju lagi berarti cost buat improve-nya sama buat develop-nya kan harus lebih besar lagi kan. Iya. Nah, alat ini sih sebetulnya kalau untuk awalan dia berbisnis untuk di bidang itu ya, di bidang limbah sih nggak terlalu mahal ya. Nggak mahal ya. Sih nggak terlalu mahal. Ini lebih low cost lah dibanding sama alat-alat yang ada di luar. Oke, bersaing lah ya. Bersaing. Nah, alat ini ada yang persis sama nggak sih produk lokal? Lokal ada banyak sekarang. Seperti itu. Persis sama, persis terus ada. menjadi kompetitifnya apa nih? Kok menjadi evident level dari produkmu? Produk lebih bagus nih. Dari mesin setiap builder yang si builder mesin ini ya, dia bikin itu ada dari sisi apa ya, desainnya si builder itu masing-masing lah ya. Kalau contoh kayak di saya nih, ada satu jantungnya dia yang nggak bisa ditiru di orang lain. Mantep itu, Iya. Kayak bumbu ya. Iya. Kayak orang masakan enak, restoran enak. Betul. Yang nggak bisa ditiru, ya kokinya ya. Mantep bro. Orang lain banyak yang bikin, Tapi nggak bisa. nggak bisa seperti ini.
Ada beberapa bagian. Hasilnya atau apa nih? Dari output hasilnya atau memang dari proses? Dari beberapa partnya. Mempengaruhi hasil juga? Atau gimana? Mempengaruhi hasil dan sistem kerjanya sama lifetime. Lifetime-nya mempengaruhi? Iya. Kalau dari mesinmu ini berapa tahun tuh bertahan? Normalnya bisa setahun 2 tahunan lah ya. Tanpa servis. Iya. Tapi setelah diservis bener lagi lah ya? Iya. Ya tergantung pemakaian si operatornya juga ya. Tapi kalau beli gini, beli putus atau ada kontrak maintenance? Saya pernah ditawarin kontrak maintenance sama salah satu adalah salah satu market supermarket lah. Terus karena saya belum banyak source di berbagai daerah, jadi ya saya jual putus. Jadi kalau ada kerusakan bisa manggil nggak tuh? Kita onsite langsung. Bisa lah, ya. Tapi tambahan cost lah ya, otomatis ya. Betul. Oke, menarik juga. Nah, itu kan mesin berat banget bro. Nah, kalau orang mau beli tinggal duduk diam, transfer, nyampe tempat tujuan gitu. Macem-macem. Gimana? Kalau ada yang cuma by phone, dia percaya karena memang ada beberapa yang sudah kenal dari mulut ke mulut ya. Jadi dia lihat foto, video, tempat saya, alamat di mana, terus dia transfer. Mesin saya kan rata-rata jadi dia by order nih ya. Jarang saya stok. Biasanya kalau udah stok pasti habis. Jadi by order, jadi dia DP, terus saya buat progres, selesai, dia transfer baru kirim. Berapa lama tuh proses pembuatan? Kalau di tadi sini DP dulu lah ya. DP dulu. Berapa persen? 30%. Oke, baru kau buat tuh. Baru buat. Nanti setelah proses sudah mau finishing, DP transfer lagi. Siap kirim, dia transfer, baru nanti delivery. Oke, jadi 30, 40 atau berapa? Terus 30 langsung pelunasan. Oh, langsung pelunasan. Nah, itu totalnya berapa bulan tuh? Kau bikin 3 bulan? Kalau spare part stock ready, normal 3 minggu selesai. Wih, cepet banget ya 3 minggu, mantap bro. 3 minggu. Tapi untuk warna boleh lah ya, request warna ya? Atau by request bisa lah ya. Bisa nggak harus kuning deh? Kalau dulu memang saya punya image warna hijau. Hijau ya? Iya. Sekarang karena kebutuhan di pasar banyak yang minta request pengennya warna hitam, pengen kuning. Boleh lah ya, membedakan ya. Iya. Mungkin sesuai dengan brand atau logo company gitu ya. Iya. Kasih logo boleh juga ya? Boleh dikasih logo, mantap. tidak masalah. Jadi buat teman-teman semuanya kalau mau pesen alat produksi dari Bang Sofyan sama tim bisa langsung kontak me atau Bang Sofyan juga bisa. Ini alat keren banget untuk proses pengolahan limbah ya, dan membantu juga, pokoknya keren. Terkait dengan produksi yang kau jual tuh bro, udah kemana aja tuh mesin itu? Kalau mesin udah ke 34 provinsi ya, udah belum? Kalau perwakilan per provinsi sih hampir ya. Hampir semua. Hampir ada. Indonesia ada. Aceh, Pekanbaru, Palembang, Jambi, Lampung, mantap. Jakarta pasti, di Jawa iya, Jakarta Bali, semua, Jawa udah semua ya. Bali, Sulawesi, Gorontalo pernah. Mantap. Sampai ke Papua, Sorong. Papua udah ya. Sampai ke Sorong. Ambon ada. Mantap. Nah. Jadi luar biasa nih experience-nya. Gue nanya nih bro, dalam pembuatan produksi mesin yang kau buat itu butuh berapa orang? Sementara sih yang buat 1 orang. 1 orang? 1 orang. Kita main alat. Hah? Kita main alat. 1 orang? 1 orang. Yang mana orang? Bukan dia kan ya? Pasti kaget kalau ngeliat orangnya. Gitu ya? 1 orang. 1 orang? 1 orang. Otaknya tuh? Iya. Tapi ya hitungannya dari kita semua. Karena kan di sini kan sebetulnya dari mesin ini kan melibatkan dari berbagai pekerjaan ini ya, proses ya. Di bubutan harus ada pengelasan. Beli besinya. Semuanya beli besinya. Kalau beli besinya sih kebetulan saya masih beli sendiri. Oh, lo beli sendiri, milih sendiri. Milih sendiri. Jadi jaga kualitas lah ya. Jaga kualitas. Bukan
besi rongsokan lo memang suppliernya khusus. besi lah ya. Itu mantap, satu orang lo. Bukan lo kan? Hah? Lo bukan ya? Aduh, jadi nanya dapur gua. Ya perlu lah, yang penting beli. Iya. Nah, ya, jangan lupa order langsung ke sini. Nah, terkait dengan mesin yang gua ciptakan nih, Bro. Itu buat sampah apa aja nih, Bro? Yang lebih banyak sih ya di beberapa customer sama owner pakai, yang paling utama sih pasti kardus, lebih ke kardus, kertas, koran ya? Kertas, koran, plastik, sampai yang sampah yang sifatnya memang harus dipres, tapi bukan cairan ya. Oh, yang nggak cair ya? Iya. Kering dong? Kering, sifatnya kering. Jadi kalau yang cair dikering dulu? Kalau yang cairan ya nggak bisa, dia harus ada wadahnya berarti kan. Oke, benar. Kalau yang kering ya. Menarik juga sih. Nah, buat teman-teman yang penasaran, habis ini kita langsung lihat produk yang diciptakan oleh Bro Sofyan dan kawan-kawan. Itu aja dulu, kebetulan pas jam makan siang udah ada alarm ruyuk-ruyuk, kita makan dulu. Oke, itu aja Bro. Terima kasih sudah sharing dan semoga produk lu bermanfaat untuk semuanya. Oke, siap Bro. Oke. Yo, Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.